sekalian, kita membaca Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga lumpuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, hari ini ya kita baca ayat ini, kita sadar kita hidup di dunia ini seperti kita bangun rumah. Apakah rumah kita ini kita bangun di atas batu atau di pasir? Nah, itu semuanya tergantung kita, pilihan kita. Ya, ada satu ayat juga mengatakan bahwa ada dua fondasi. Satunya jalannya sempit banget, susah. Banyak orang tidak mau lewat jalan sempit ini karena tidak enak, susah. Tetapi yang lebar itu banyak orang yang ikut. Kenapa? Karena enak. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, Tuhan mengingatkan kita, jangan kita seperti orang dunia yang membangun dia punya rumah, dia punya kehidupan di atas pasir. Kita mau sadar, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus memilih untuk membangun rumah kita di fondasi yang kuat, yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita ini sudah mati. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melawan si iblis itu. Ya, dia tidak melawan dengan debat ataupun kira malaikat membunuh si iblis. Dia pakai firman Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, marilah kita jadi anak Tuhan, kita pakai firman Tuhan untuk melawan iblis, melawan pikiran kita, perasaan kita. Ini penting sekali. Kita harus mau taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita ini manusia yang bijak. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa tidak melewati saya. Nah, inilah Tuhan mengatakan dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jangan kita dipengaruhi dunia ini. Jangan kita dipengaruhi oleh teman-teman yang tidak kenal Tuhan. Marilah kita ingat, firman Tuhan ini adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini dan juga surga. Marilah kita jangan tikung ke kiri, tikung ke kanan. Kita fokus, kita cinta Dia. Kita tergantung kepada Roh Kudus. Kita lahir baru, kita bertobat. Kita berikan diri kita dibaptis dalam Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Maka kita pasti akan menjadi anak Tuhan dan memiliki warisan dari Tuhan, yaitu kita ini adalah anak Dia. Alkitab juga mengatakan, kalau kita ini terima Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang penting kita jangan takut. Jangan sekali-kali kita takut menjual Yesus. Ya kan? Mari. Alkitab mengatakan, bukanlah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yang pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukanlah kami menubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku karena
padaku, kamu sekalian pembuat. Pembuat apa? Pembuat, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hari ini inilah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, mari kita percaya pada Tuhan, percaya dan ingat bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita harus mau sadar, pertolongan kita datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau ingatkan kami bahwa Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan. Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau merubah kami, membentuk kami Tuhan, supaya kami bisa kuat di dalam Engkau, dan kami melakukan perkataan Engkau, taat kepada firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.